Halo sobat-sobat biologi yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai enzim. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan sifat, peran, dan cara kerja enzim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita yang kedua dan ketiga, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan grafik. Kerja enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya adalah suhu atau temperatur. Pada suhu yang lebih tinggi, kecepatan pergerakan semua molekul meningkat. Hal ini memudahkan terikatnya molekul substrat pada sisi aktif enzim. Sehingga semakin meningkatnya suhu, maka laju reaksi enzim pun akan semakin meningkat pula, sampai pada batas yang optimum. Peningkatan suhu di atas suhu optimum dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Setiap enzim memiliki suhu optimumnya masing-masing, bergantung pada suhu makhluk hidup yang menjadi tempat enzim tersebut bekerja. Seperti yang terlihat pada grafik, suhu optimum enzim pada manusia adalah sekitar 36-37 derajat Celcius. Sementara, berbeda dengan suhu optimum enzim pada bakteri termofilik, yaitu sekitar 77-78 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pH atau derajat keasaman. Perubahan pH pada lingkungan tempat di mana enzim bekerja mempengaruhi struktur dan bentuk sisi aktif dari enzim tersebut. Setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada grafik, enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung memiliki pH optimum sekitar 1,8 sampai 2. Sementara itu, enzim tripsin yang bekerja di usus halus memiliki pH optimum sekitar 8. Perubahan yang terjadi pada suhu maupun pH pada lingkungan kerja enzim akan mempengaruhi kerja enzim tersebut, atau enzim akan mengalami kerusakan sampai terjadi peristiwa yang disebut dengan denaturasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi substrat. Seperti yang terlihat pada grafik, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat, hingga mencapai kecepatan maksimum. Dan selanjutnya, kecepatan reaksi akan berjalan dengan konstan. Hal tersebut dapat terjadi bila jumlah enzim dalam keadaan yang tetap, sementara jumlah substrat terus meningkat. Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan seluruh sisi aktif enzim sudah berikatan dengan substrat, sehingga penambahan jumlah substrat tidak dapat meningkatkan laju reaksi dari enzim lebih lanjut. Keadaan ini disebut juga dengan konsentrasi substrat pada titik jenuh. Yang selanjutnya adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim juga mempengaruhi kecepatan reaksi pada laju reaksi enzim. Seperti yang terlihat pada grafik, semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat. Atau dengan kata lain, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Faktor berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah zat penghambat atau inhibitor. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa enzim bekerja dengan cara berikatan dengan substrat pada sisi aktifnya dan menghasilkan produk. Ada dua jenis zat penghambat, yaitu zat penghambat kompetitif. Zat penghambat kompetitif mirip dengan substrat dari sisi struktur, sehingga cara kerja zat penghambat kompetitif adalah bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Sehingga jika zat penghambat kompetitif berhasil menempati sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan dapat berdekatan dengan enzim dan produk tidak akan dapat dihasilkan. Zat penghambat yang kedua adalah zat penghambat non-kompetitif. Zat penghambat non-kompetitif bekerja dengan cara berikatan dengan sisi alosterik dan membuat bentuk sisi aktif berubah. Jika bentuk sisi aktif berubah, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim dan produk tidak akan dapat dihasilkan.
Gambar berikut merupakan contoh dari zat penghambat kompetitif. Berdasarkan gambar, suksinat merupakan substrat yang akan berikatan dengan enzim dan membentuk enzim suksinat kompleks, dan kemudian menghasilkan fumarat sebagai produk. Sementara malonat memiliki struktur yang mirip dengan suksinat, sehingga dapat berikatan pada sisi aktif enzim. Namun, peristiwa tersebut tidak dapat menghasilkan produk. Dalam hal ini, malonat berperan sebagai zat penghambat kompetitif. Yang berikutnya adalah zat penggiat atau aktivator. Zat penggiat atau aktivator merupakan molekul yang dapat membantu kerja enzim. Sebagai contoh, seperti yang terlihat pada gambar, bila terjadi penghambatan non-kompetitif, maka bentuk sisi aktif enzim akan berubah. Namun, karena ikatan yang terbentuk antara zat penghambat non-kompetitif dengan sisi alosteric enzim adalah ikatan yang lemah, maka zat penghambat non-kompetitif akan lepas yang kemudian zat aktivator akan dapat berikatan pada sisi alosterik tersebut dan mengubah bentuk sisi aktif kembali seperti semula. Sehingga enzim dapat berikatan kembali dengan substrat dan membentuk produk. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai mekanisme penghambatan umpan balik atau feedback inhibition. Mekanisme penghambatan umpan balik merupakan mekanisme penghambatan aktivitas enzim yang pertama oleh produk akhir yang terbentuk, sehingga produk akhir yang terbentuk di lingkungan tidak berlebihan dan menghindarkan sel dari penggunaan persediaan energi yang tidak diperlukan. Seperti yang terlihat pada gambar, substrat akan berikatan dengan enzim pertama dan menghasilkan produk intermediate atau produk antara A. Kemudian produk intermediate A berperan sebagai substrat bagi enzim berikutnya dan menghasilkan produk intermediate B. Produk intermediate B berperan sebagai substrat berikutnya bagi enzim selanjutnya dan menghasilkan produk akhir. Produk akhir akan bertindak sebagai zat penghambat dan menghambat kerja enzim yang pertama dengan berikatan pada sisi alosterik, sehingga mengubah bentuk sisi aktif enzim dan akan menyebabkan substrat tidak bisa berikatan dengan enzim, sehingga produk intermediate tidak terbentuk, dan produk akhir pun dapat dicegah pembentukannya. Sebagai contoh adalah zat penghambat produk akhir yang dilakukan oleh isoleucin. Isoleucin merupakan asam amino yang dibentuk di dalam tubuh. Treonin berperan sebagai substrat bagi enzim treonin deaminase, dan jika saling berikatan, maka akan membentuk produk antara atau intermediate A, dan seterusnya sampai membentuk isoleucin sebagai produk akhir. Namun, isoleucin yang berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan gangguan bagi metabolisme tubuh, sehingga isoleucin dapat bertindak sebagai zat penghambat bagi enzim treonin deaminase, dan akan membuat enzim tidak dapat berikatan dengan treonin sebagai substratnya, sehingga produk intermediate tidak terbentuk. Dan produk akhir atau isoleucin pun tidak akan terbentuk dan tidak akan berlebihan jumlahnya di lingkungan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Terima kasih dan semoga bermanfaat.